Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami satu kecenderungan mendasar manusia yang dibahas Carl Sagan dalam bab 22 bukunya The Demon Hunted World. Iya. Soal dorongan kita yang nggak pernah puas buat nyari makna dan pola itu ya. Betul, fenomena yang ia juluki pecandu makna atau significance junkies. Anda pernah merasa yakin ngelihat suatu pola, mungkin dalam keberuntungan atau kejadian sehari-hari gitu? Sering ya kayaknya. Terus bertanya-tanya, ini beneran nyata atau sekedar ilusi pikiran aja? Nah, sumber kita kali ini, ya bab itu. Dan misi kita adalah membongkar kenapa kita begitu terpikat sama pola. Dan gimana kecenderungan ini bisa menyesatkan juga ya. Iya, dan yang penting juga bagaimana lanskap media terutama TV di zaman Sagan seringkali malah memperkuat bias ini, bukannya menantangnya. Khususnya dalam penyajian sains. Siap untuk nguliknya nih? Tentu saja. Pecandu makna ini konsep kunci banget buat memahami banyak hal. Mulai dari cara kita menafsirkan berita, sampai keputusan pribadi kita. Jadi ini bukan sekedar rasa ingin tahu biasa ya? Bukan. Ini mekanisme kognitif bawaan. Kita kan berevolusi buat ngenalin pola itu bantu nenek moyang kita bertahan hidup kan? Masalahnya, kata Sagan, mekanisme ini kadang terlalu aktif. Maksudnya terlalu aktif gimana? Iya, kita jadi ngelihat hubungan sebab-akibat atau signifikansi di tempat yang sebenarnya cuma ada kebetulan acak. Nah, yang bikin ini makin relevan, seperti yang Anda bilang tadi. Soal media itu. Iya, kecenderungan ini tuh nggak cuma ada, tapi bisa dieksploitasi atau setidaknya dibiarin berkembang sama saluran informasi dominan di sekitar kita. Seringnya sih ya demi alasan komersial. Oke. Mari kita mulai deh dengan contoh yang hidup banget dari Sagan, yang mungkin akrab buat Anda penggemar olahraga. Fenomena hot hand dalam bola basket. Ini klasik banget. Anda tahu kan keyakinan kalau seorang pemain berhasil masukin beberapa tembakan beruntun, dia jadi panas gitu. Dan kemungkinan besar bakal berhasil lagi di tembakan berikutnya. Rasanya masuk akal banget ya secara intuisi. Kita semua kayaknya pernah ngeliat atau ngerasa pernah ngeliat itu. Persis, intuisi kita bilang pasti ada sesuatu di situ. Tapi Sagan ngutip studi penting oleh psikolog Tom Gilovich. Iya, Gilovich yang nulis How We Know What Isn't So itu kan? Betul. Gilovich dan rekan-rekannya itu menganalisis statistik lemparan bebas sama tembakan lapangan secara, ekstensif banget. Hasilnya? Rentetan keberhasilan yang kelihatan luar biasa, itu ternyata nggak lebih sering terjadi daripada yang diharapkan dari proses acak murni. Ya kayak lempar koin aja berkali-kali. Oh, jadi cuma ilusi aja gitu ya? Sagan bahkan ngasih contoh urutan lemparan koin. KK, BK, BB, KKK. KB, KB, KK, KK, BK, BB. K itu kepala, B itu belakang. Kalau kita cuma fokus ke rentetan KK, KKK, rasanya spesial banget kan? Padahal dalam keseluruhan data, ya itu cuma bagian dari variasi acak aja ya? Jadi ini semacam ilusi persepsi gitu. Kita terlalu fokus ke hits atau keberhasilan dan ngabaikan misses atau kegagalan yang mungkin sama banyaknya atau malah lebih banyak di sekitarnya. Tepat sekali. Ini contoh sempurna dari apa yang Sagan sebut dalam perangkat deteksi omong kosongnya sebagai enumerasi keadaan yang menguntungkan. Gimana tuh maksudnya? Ya, kita secara selektif ingat dan ngasih bobot lebih ke kejadian yang dukung hipotesis kita. Pemain lagi hot gitu. Dan ngelupain data yang bertentangan. Misalnya tembakan yang gagal setelah rentetan sukses itu ya? Iya, atau rentetan gagal yang kita anggap biasa aja. Kita jadi kecanduan makna dalam rentetan sukses itu. Reaksi pelatih legendaris Boston Celtics, Red Auerbach, terhadap studi Gilovich ini ikonik banget dan dikutip Sagan. Gimana reaksinya? Auerbach pada dasarnya, nepis temuan itu mentah-mentah. Bilang siapa orang ini? Jadi dia bikin studi saya nggak peduli sama sekali. Haha, klasik. Itu nunjukin betapa dalamnya keyakinan ini ya. Bahkan bukti statistik yang kuat aja bisa mental ngadepin intuisi atau pengalaman anekdotal. Betul. Tapi kalau gitu, kenapa ini penting di luar lapangan basket? Maksud saya, salah nilai hot hand mungkin nggak terlalu bahaya lah ya. Nah, di konteks olahraga, mungkin dampaknya terbatas ya. Paling ke strategi tim atau taruhan gitu. Tapi masalahnya, pola pikir yang sama ini... Kecenderungan nyari pola bermakna dan ngabaikan keacakan itu... Iya, itu bisa kita bawa ke area yang jauh lebih krusial. Bayangin aja kita nerapinnya ke keputusan medis berdasarkan testimoni anekdotal. Atau investasi finansial berdasarkan tren pasar jangka pendek yang mungkin acak. Wah, bisa bahaya ya?
atau bahkan dalam memahami peristiwa sosial dan politik. Disinilah kecanduan makna bisa punya konsekuensi yang serius dan nyata. Kita jadi rentan sama misinformasi, penipuan, dan pengambilan keputusan yang buruk gara-gara kita ngelihat pola di tempat yang salah. Nah, ini mulai kerasa lebih genting nih. Dan Sagan ngehubungin kecenderungan psikologis ini langsung ke cara kerja media, khususnya televisi komersial pada masanya ya. Gimana tepatnya hubungannya? Sagan nyajiin model yang ya brutal, tapi jujur lah tentang televisi. Intinya, duit. 1 poin rating di AS waktu itu bisa bernilai puluhan bahkan ratusan juta dolar pendapatan iklan per tahun. Wow, gede banget ya. Ini nyiptain tekanan luar biasa buat maksimalin jumlah penonton setiap saat. Dalam model ini, konten yang kompleks, bernuansa, atau nantang pemikiran kayak sains yang sebenarnya dianggap berisiko tinggi nurunin rating dan profit. Jadi sains dianggap nggak jual gitu ya? Kurang lebih begitu. Sagan muamatin gimana kualitas program berita jaringan menurun, program dokumenter atau spesial jadi langka dan seringkali dangkal. Bahkan program anak-anak yang katanya edukatif pun seringkali nggak akurat demi hiburan. Dia nyebutin contoh spesifik kan soal program anak-anak itu? Ya, dia nyontohin kartun tentang manusia purba zaman Pleistosen yang populer waktu itu. Kartun itu diklaim punya nilai edukasi, tapi menurut Sagan, isinya penuh kekeliruan fatal. Misalnya? Penggambaran teknologi yang salah, gaya hidup yang nggak akurat, bahkan nampilin dinosaurus yang udah punah jutaan tahun sebelumnya sebagai hewan peliharaan. Wah, parah juga ya. Ini contoh gimana klaim edukasi bisa jadi kedok buat konten yang sebenarnya nyesatin demi ngejar rating anak-anak. Sagan juga nyinggung soal ancaman pemotongan dana buat televisi publik kayak PBS di AS, yang secara historis jadi salah satu sedikit ruang buat program sains yang lebih mendalam, gitu istilah Sagan. Benar, istilahnya dumping down. Sains yang serius dan mendalam jarang banget dapat tempat di jaringan TV komersial besar. Para eksekutif TV, menurut pengamatan Sagan, cenderung percaya kalau program sains itu ngebosenin, bikin penonton kabur, dan akhirnya ngerugiin profit. Padahal belum tentu begitu kan ya? Iya, mungkin ada posisi formal kayak koresponden sains, tapi liputan mereka seringkali terbatas ke berita medis yang sensasional atau perkembangan teknologi baru yang cepat saji. Sagan bahkan ragu apa ada satu orang pun di jaringan besar waktu itu yang tugas utamanya baca jurnal ilmiah kayak Nature atau Science tiap minggu buat nyari penemuan fundamental yang layak diangkat. Bahkan liputan acara bergengsi kayak hadiah Nobel pun kena dampaknya. Justru itu contoh yang menyedihkan. Liputan hadiah Nobel Science seringkali, dangkal banget. Mungkin ada wawancara singkat, terus penjelasan yang terlalu disederhanain kayak penemuan ini suatu hari nanti bisa ngarah ke penyembuhan kanker. Terus langsung ganti topik gitu. Iya, terus berita langsung beralih ke topik lain yang dianggap lebih menarik kayak hari ini di Beograd gitu. Nggak ada upaya buat ngejelasin kenapa penemuan itu penting, apa konteksnya, atau gimana proses ilmiahnya. Fokusnya ke potensi aplikasi instan atau sensasi, bukan ke pemahaman fundamental. Ini ironis banget ya kalau kita balik lagi ke contoh bola basket tadi. Sagan justru nunjukin betapa kaya potensi pendidikan sains di dalam permainan itu sendiri. Betul sekali. Ini bagian yang paling menarik sekaligus ya, agak menyedihkan dari argumen Sagan. Dia nunjukin kalau permainan bola basket itu sendiri adalah laboratorium fisika dan matematika berjalan. Gimana tuh? Rata-rata lemparan bebas seorang pemain, katakanlah 0,926 kayak contoh dia, itu pelajaran tentang desimal dan statistik. Gerakan layup itu demonstrasi hukum gerak pertama Newton soal inersia. Setiap lemparan bola juga katanya. Iya, setiap lemparan bola itu ngebentuk busur parabola, ini fisika gravitasi dasar yang sama yang ngatur lintasan misil balistik, orbit planet ngelilingin matahari, atau pergerakan wahana antariksa Voyager yang dia bantu rancang. Luar biasa kalau dipikir-pikir gitu. Ada contoh lain lagi nggak? Banyak, pusat massa pemain pas lagi slam dunk, itu bisa sesat ada dalam kondisi mirip orbit mikro di sekitar titik puncaknya. Kecepatan dan sudut lemparan harus pas banget, kalau nggak, ya gravitasi bakal ngehukum dengan bikin bola gagal masuk. Penembak 3 angka juga? Penembak jitu 3 angka, sadar atau enggak, harus kompensasi hambatan udara yang nggak kelihatan itu. Bola yang mantul makin rendah tiap kali nyentuh lantai itu manifestasi hukum kedua termodinamika. Energi nggak hilang tapi berubah bentuk, sebagian jadi panas dan suara. Papan ring pecah gara-gara dang keras itu juga ada penjelasannya. Papan ring yang pecah waktu didang pemain kuat kayak Shaquille O'Neal
Meskipun Sagan nggak nyebut nama ini ya, tapi konteksnya mirip. Itu pelajaran soal perambatan gelombang kejut lewat material padat. Bahkan putaran bola pas dilempar dari bawah, papan. Ada hubungannya juga. Itu contoh indah dari konservasi momentum sudut, prinsip fisika fundamental yang sama yang ngejelasin kenapa planet muter atau penari balet bisa muter lebih cepat dengan narik lengannya. Wah, banyak banget ya ternyata. Sagan bahkan nyebut aturan silinder imajiner di atas ring basket sebagai ilustrasi konsep matematika penting soal ruang dan volume. Jadi, hampir tiap aspek permainan bisa jadi titik masuk buat ngejelasin konsep sains dan matematika yang fundamental dengan cara yang relevan dan menarik. Tapi potensi emas ini, kayak yang Anda bilang tadi, kelewat gitu aja ya sama media yang seharusnya bisa manfaatin? Kenapa tuh menurut Sagan? Ya, balik lagi ke motif profit dan asumsi soal penonton. Para produser TV kemungkinan besar mikir kalau nyisipin penjelasan fisika di tengah siaran langsung basket bakal bikin penonton bosen dan pindah channel. Mereka ngeremehin penonton gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka ngeremehin kapasitas dan keingintahuan penonton. Lebih gampang dan dianggap lebih nguntungin buat nyajiin aksi cepat, sorak-sorai, dan mungkin sedikit drama antar pemain daripada nyelipin pelajaran sains. Ini kontras banget sama gimana media yang sama seringkali tanpa ragu nyajiin pseudoscience atau stereotip yang keliru. Seperti contoh ilmuwan gila yang dia sebutin itu. Iya, dia nyontohin karakter stereotypical ilmuwan gila dari sitkom lama, kayak Gilligan's Island, yang digambarin cekikikan sambil ngerakit alat pengendali pikiran atau semacamnya. Padahal cuma komedi ya? Citra kayak gitu, meskipun maksudnya komedi, secara halus ngebentuk persepsi publik soal sains dan ilmuwan sebagai sesuatu yang aneh, nggak relevan, atau bahkan bahaya. Media jauh lebih sering nyajin sensasi, stereotip, atau klaim ajaib daripada wawasan sains yang otentik dan proses berpikir kritis di baliknya. Dan ini secara nggak langsung ngasih makan kecanduan makna kita ya. Betul, dengan nawarin penjelasan yang gampang dan dramatis, bukan pemahaman yang berbasis bukti dan seringkali lebih kompleks. Oke, jadi masalahnya jelas nih. Kita punya bias kognitif buat nyari makna, dan media setidaknya, TV komersial era Sagan, cenderung memperburuknya demi profit, terutama dalam hal sains. Terus apa solusi atau saran Sagan buat perbaiki situasi ini? Dia pasti punya ide kan? Tentu saja. Sagan nggak cuma diagnosis masalah, tapi juga nawarin beberapa resep konkret buat program televisi yang lebih baik. Tujuannya yang lawan kecanduan makna dan promosiin pemikiran kritis. Apa aja tuh sarannya? Pertama, dia ngusulin serial reguler yang ngebahas kekeliruan logika umum atau logical fallacies, kayak enumerasi keadaan yang menguntungkan tadi, atau post hoc ergo propter hoc, atau serangan ad hominem. Tujuannya biar apa? Biar penonton belajar ngenalin jebakan-jebakan berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari, di iklan, argumen politik, dan lainnya. Semacam pelatihan kewaspadaan kognitif massal lewat TV gitu. Kedengerannya bagus tuh, apalagi? Kedua, program yang secara jujur ngebahas kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat sama ilmuwan besar, pemimpin negara, atau bahkan tokoh agama terkemuka. Ini penting buat nunjukin kalau kesalahan itu bagian dari proses belajar manusia, termasuk dalam sains. Jadi sains bukan dogma yang nggak bisa salah ya? Betul. Sains itu proses perbaikan diri yang terus-menerus, lewat pengujian dan koreksi. Ini bisa bantu ngelawan citra sains sebagai sesuatu yang kaku, arogan, dan nggak manusiawi. Bukan cuma ngerayain keberhasilan sains, tapi juga belajar dari kegagalannya. Menarik. Ide ketiga kedengarannya agak provokatif nih. Nge-expose pseudosains secara langsung? Ya, ini mungkin yang paling radikal. Sagan nyaranin program reguler yang ngebongkar klaim pseudosains berbahaya dan bahkan ngelibatin partisipasi penonton. Contohnya gimana? Misalnya, acara yang ngajarin gimana caranya para penipu ngebengkokin sendok pakai trik sulap. Gimana mentalis ngelakuin pembacaan pikiran, gimana ilusi ramalan masa depan diciptain, atau gimana bedah psikis palsu dilakuin. Tujuannya biar kebal gitu ya? Idenya dengan belajar cara ngelakuin tipuan itu sendiri, penonton bakal terdemistifikasi dan jadi kebal sama klaim-klaim serupa di masa depan. Belajar ngenalin penipuan dengan mempraktikannya dalam konteks edukatif. Wah, bayangin kalau ada stasiun TV yang berani nayangin itu rutin, pasti bakal seru perdebatannya. Ada saran lain? Satu lagi yang penting, manfaatin teknologi. Saga nyaranin jaringan TV pakai fasilitas grafis komputer canggih yang waktu itu mulai berkembang buat nyiapin visualisasi ilmiah yang akurat dan menarik sebelum berita besar terjadi. Jadi udah siap gitu ya? Iya,
Jadi pas ada penemuan astronomi baru, bencana alam, atau wabah penyakit, media udah siap sama materi visual yang bisa bantu jelasin sains di baliknya secara cepat dan efektif, bukan cuma laporan permukaan aja. Semacam persiapan cepat tanggap buat komunikasi sains. Semua saran ini kalau saya perhatiin punya benang merah yang sama ya. Tujuannya bukan sekedar nyajiin fakta sains, tapi ngebekali penonton dengan alat buat berpikir kritis. Tepat sekali. Membongkar trik pseudosains, nunjukin kesalahan ilmuwan, memahami kekeliruan logika, semuanya ngarah ke sana kan? Persis. Fokusnya ke proses berpikir, ke skeptisisme yang sehat, ke pemahaman gimana kita bisa tahu sesuatu itu benar atau salah. Ini penangkal langsung terhadap kecanduan makna yang impulsif itu. Jadi intinya biar lebih waspada ya. Dengan memahami gimana kita bisa ketipu sama pola palsu atau klaim nggak berdasar, kita jadi lebih mampu navigasi dunia informasi yang kompleks ini. Sagan pengen sains ditampilin bukan sebagai kumpulan fakta kering yang harus dihafal. Tapi sebagai metode ya. Iya, sebagai metode terbaik yang kita punya buat mahamin realitas, lengkap dengan keterbatasan dan proses perbaikannya. Ini bikin sains jadi lebih relevan, manusiawi, dan ya menarik. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari pembahasan bab 22 ini, apa inti pesannya buat kita semua nih? Intinya ya, kita semua ini pecandu makna sampai batas tertentu. Dorongan buat ngelihat pola dan signifikansi itu udah ketanam dalam diri kita. Ini bisa jadi sumber kreativitas dan penemuan, tapi juga bisa ngejerumusin kita kalau nggak diimbangin sama skeptisisme kritis. Contoh hot hand tadi nunjukin itu ya. Betul. Itu nunjukin betapa gampangnya kita ketipu sama kebetulan. Dan yang lebih penting, struktur insentif di media massa, setidaknya yang diamati Sagan, seringkali nggak bantu kita ngasah skeptisisme itu. Malah sebaliknya. Bisa jadi ngeksploitasi ya. Bisa jadi ngeksploitasi kecenderungan kita nyari sensasi dan makna instan demi profit. Jadi ini bukan soal jadi sinis atau nolak semua pola, tapi tentang ngembangin perangkat deteksi omong kosong kita sendiri gitu ya. Persis. Sagan kan selalu nekenin pentingnya keseimbangan. Keseimbangan antara keterbukaan pikiran terhadap gagasan baru, sekalipun radikal, dengan pengujian skeptis yang paling keras terhadap semua gagasan, baik baru maupun lama. Jadi perlu alat bantu gitu. Kita perlu alat dan metode kayak metode ilmiah buat bantu ngebedain antara sinyal, yaitu pola yang nyata dan bermakna, sama noise, yaitu kebetulan acak atau korelasi palsu. Mahamin bias kognitif kita sendiri, itu langkah pertama yang krusial banget. Nah, ini membawa kita pada pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Mengingat dorongan alami kita yang begitu kuat untuk mencari makna, dan di tengah lanskap media modern yang mungkin masih sering lebih suka klik dan sensasi daripada substansi dan nuansa. Tantangan zaman sekarang ya. Iya, gimana caranya Anda bisa secara sadar dan aktif memupuk skeptisisme yang sehat dalam diri Anda? Gimana caranya biar tetap waspada sama pola-pola ilusif tanpa kehilangan kemampuan buat mengagumi pola-pola nyata dan keajaiban dunia yang sesungguhnya? Keseimbangan itu tadi ya. Betul. Bagaimana Anda sebagai seorang pecandu makna di abad ke-21 ini menavigasi banjir informasi dan klaim yang berseliweran tiap hari? Ini mungkin pertanyaan yang layak Anda bawa dan pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.